Assalamualaikum. Sekarang kita bertemu di pertemuan kita kali ini. Dan pertemuan kita kali ini temanya adalah antarmuka berbasis masa depan. Wow, serem banget ya. Apa itu? Ada 3 fase sebenarnya dalam perkembangan interaksi manusia dan komputer. Yang pertama adalah era mainframe. Ini adalah era pada tahun 1960-an. Pada era ini ketika kita pengen beli komputer, maka komputer harus dibangun dahulu baru kemudian rumahnya dibangun. Sehingga komputer ini memang sangat besar sekali, namun performanya tentu saja belum seperti sekarang ini. Walaupun era mainframe ini komputer yang sangat canggih pada masanya. Kemudian era PC ini tahun 80-an, ini ditandai dengan komputer yang lebih kecil dan bisa diletakkan di meja, lebih ringkas dan bisa digunakan untuk berbagai hal kebutuhan dan keperluan. Namun pada tahun 2000 lonjakan besar terjadi, yaitu pada era mobile, sehingga komputer-komputer ini mulai mengecil lagi dan sudah mulai sulit membedakan antara komputer dan juga handphone. Kemudian kalau dilihat dari sisi evolusi antarmukanya, maka dibagi 6 fase, yaitu tahun 50-an. Antarmuka ini tingkatannya adalah hardware, misalnya menggunakan switch panel. Nah, pada tingkatan ini memang hardware lah yang berperan. Kemudian tahun 60 sampai 70-an. Nah, bahasa yang paling populer pada waktu itu adalah COBOL dan Fortran. Kalau Anda menggunakan COBOL, maka Anda harus menggunakan, saya ingat dulu namanya Sidekick untuk editornya, dan kemudian COBOL ini digunakan untuk mengcompile. Sehingga COBOL ini kolom dan barisnya sangat tertentu. Meleset satu kolom atau satu baris, alamat program Anda tidak akan bisa jalan. Fortran bisa digunakan untuk rancang bangun sebuah infrastruktur, misalnya gedung ataupun jembatan misalnya, yang populer pada waktu itu. Saya masih ingat betul, masih menggunakan bahasa ini, dan saya ingat betul waktu kerja praktek di industri telekomunikasi pada waktu itu, payment SOPP, Sistem Online Payment Point, pembayaran telepon, listrik masih sudah menggunakan ini. Dan kalau ada masalah begitu, mereka telepon ke developernya dan diperbaiki lagi. Ya eranya memang seperti itu, tapi itulah sekali lagi itu canggih pada masanya. Tahun 70-an sampai 90-an antarmukanya bisa menggunakan tingkat instruksi, pemrogramannya sudah lebih baik lagi, terstruktur, dan sudah mulai mengecil, sehingga baris dan korom tidak terlalu dipentingkan. Yang terpenting di sini adalah sintak. Tahun 80-an menggunakan tingkatan dialog. Ini adalah misalnya GUI, Graphical User Interface, dan multimedia. Pada tingkatan ini muncul istilah yang namanya WYSIWYG, what you see is what you get. Maka apa yang kamu lihat, ya itulah yang kamu dapatkan. Misalnya gambar printer, berarti untuk ngeprint. Gambar disket, ini berarti untuk nyimpen. Tahun 90-an antarmukanya ini adalah lingkungan kerja, misalnya sistem network dan groupware. Artinya pada masa ini bekerja sudah tidak harus ngantor di satu tempat bersamaan, tetapi bisa di lain tempat dan bisa digunakan secara grup, sehingga pemrograman bisa dikerjakan remote. Nih, tahun 2000-an sampai sekarang ini antarmukanya bisa menggunakan interaktif. Jadi menggunakan stimulan dan respon. Nah, tentu saja audio, animasi, 3D hingga user interface ini menjadi sesuatu yang sangat digunakan sekarang ini karena sangat interaktifnya dan relativitasnya. Kemudian pemrograman berorientasi objek ini juga mulai berkembang sangat pesat, sehingga kalau dulu nyekrip baru keluar hasilnya objeknya, nah sekarang membuat objek, mendefinisikan objek, keluarlah skripnya. Bagaimana perkembangan teknologi masa depan? Yang pertama adalah menggunakan holografik. Ketika menggunakan holografik dengan lensa tertentu, maka akan menjadi wujud seperti aslinya walaupun tidak ada di situ. Namun kita bisa berinteraksi secara real time dan juga seolah-olah itu nyata. Namun sekali lagi itu hanya
tembakan sebuah proyektor sehingga menjadi 3 dimensi begitu. Kemudian feature gadget. Nah, gadget yang sekarang ini yang kita pakai sudah begitu canggihnya. Namun bagaimana di masa mendatang, maka tentu akan jauh lebih canggih lagi dengan menggunakan mungkin tidak menggunakan layar sentuh lagi, tapi menggunakan sensor. Teknologi digital. Nah, sekarang ini televisi sudah beralih menjadi digital, sudah ada, dan analognya akan mulai di switch off. Kertas juga begitu. Tanpa terasa mungkin dalam 3 bulan terakhir kita sudah lupa menggunakan ballpoint dan berganti menjadi gadget. Lemari es pun juga begitu dan sebagainya. Kulkas juga begitu. Sehingga teknologi digital ini akan makin mendominasi di masa mendatang. Display glass. Nah, kita bisa menggunakan tar muka ini menggunakan kaca, dan kita cukup menyentuhnya dan melihatnya, maka di situ kita akan bisa mengendalikan ataupun berinteraksi dengan komputer. Dan inilah yang sangat baru dikembangkan saat ini, sehingga display glass ini mulai disukai karena interaksinya. Kemudian 3D virtual reality. Dengan menggunakan kacamata khusus, maka reality akan menjadi sesuatu untuk melihat ke masa datang yang sifatnya belum tidak nyata, dan kita bisa masuk ke dalamnya seolah-olah benar-benar really nyata gitu. Nah, kemudian juga sensasi efek. Nah, sensasi efek ini bagaimana? Nah, biasanya ini banyak digunakan untuk film-film. Jadi menggunakan sensor suhu, sensor suara, sehingga kalau misalnya kita baru masuk ke dalam ruangan, AC langsung tahu bahwa kita kegerahan, maka dia akan langsung menyalakan dan nyala dengan suhu yang sesuai dengan tubuh kita yang kita butuhkan. Langsung kemudian musiknya diputar sesuai dengan karakter kita pada waktu itu, mungkin sedang galau. Sensor network. Nah, dengan menggunakan sensor yang disebar di seluruh ruangan atau di beberapa lokasi, maka ini akan menjadi sensor atau peraba digital bahwa kita sedang berada di mana, misalnya kita sedang apa, sehingga apapun aktivitas kita akan bisa terdeteksi dengan baik. Kemudian arsitektur multi shop. Nah, ini banyak digunakan untuk pelacakan objek, deteksi kebakaran, deteksi lahan, selain pemantauan lalu lintas, misalnya sedang padat dan sebagainya. Maka ketika sedang padat, maka dia akan tahu bahwa trafiknya sedang tinggi. Kemudian cyborg. Nah, ini robotik. Dengan menggunakan cyborg, ini adalah gabungan dari manusia dan juga robot. Kemudian adalah alat penerjemah bahasa hewan. Nah, dengan menggunakan alat penerjemah bahasa hewan ini, maka karakter hewan dan juga perilaku hewan ataupun komunikasinya bisa kita rekam dan bisa kita terjemahkan, sehingga kita bisa tahu apa yang sedang terjadi pada hewan. Embodied interaction. Nah, ini menggunakan kaca yang digelar seperti meja, kemudian kita bisa bekerja di situ dengan sangat mudah. Yang ada di papan meja itu bisa diakses oleh siapapun yang sedang berada di situ, sehingga pekerjaan akan bisa dikerjakan secara bersama-sama. Komputer pena. Nah, komputer pena ini menggunakan pena sebagai modelnya dan juga punya fitur keyboardnya. Kemudian juga punya proyektor yang berukuran kecil, ada kameranya, sehingga dengan menggunakan pena ini maka kita bisa menggunakan dan berinteraksi dengan komputer dengan sangat mudah. Ini ya, komputer penanya kira-kira seperti ini. Kemudian human interface user eye movement. Nah, ini menggunakan sensor mata, gerakan mata. Kalau misalnya mata kita bergerak, maka mungkin layar ini juga akan bergerak. Mungkin kalau Anda pernah nonton filmnya Iron Man, kira-kira gambarannya seperti itu. Gerakan mata akan juga membuat perubahan yang terjadi pada layar. Nah, kira-kira seperti itu.
self driving car ini adalah teknologi yang digunakan untuk mengendalikan mobil secara jarak jauh atau auto drive, sehingga mobil-mobil ini bisa memiliki sensor untuk mendeteksi apakah jalannya padat atau lambat, dan kita tentu tidak akan terlalu capek untuk mengemudi. Tablet keping, sehingga keping-keping ini ada prosesornya sendiri-sendiri, bisa kita gunakan untuk beberapa pemrosesan secara bersamaan, laptop atau sel surya. Nah, di beberapa lokasi sudah dikembangkan sel surya dan terbukti ini sangat menghemat, sehingga PLN yang sekarang kekurangan daya, kemudian sering drop, nah kita bisa jual listrik yang kita miliki kepada PLN pada siang hari karena jarang kita gunakan, dan pada malamnya kita pakai kembali, kalau kurang baru mengambil dari PLN, kira-kira seperti itu. Oke, itu bahasan kita hari ini, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.